Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke nomor selanjutnya. Di sini ada bentuk penyelesaian dari 3 log x kuadrat min x plus 1 sama dengan 7 log x kuadrat min x plus 1 adalah yang ditanya penyelesaiannya ya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah bahwa basis dari persamaan logaritma ini itu berbeda. Yang satunya 3, yang satunya 7. Namun di sini numerusnya itu sama, ya. Jadi di sini kita bisa pakai sifat yang ada di buku kalian di halaman 11 ya. Maksud Umi bentuknya itu yang menggunakan bentuk ke B. Yang di halaman 11 persamaan logaritma itu bentuk yang B. Bentuk B di situ kita punya A log fx sama dengan B log fx. Ya. Nah, dengan A-nya itu tidak sama dengan B, maka kita bisa menggunakan penyelesaian fx-nya sama dengan 1. Nah, berarti di sini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai fx, ini sebagai fx-nya. Nah, berarti fx-nya bisa kita langsung sama dengan 1. X kuadrat min X plus 1 sama dengan 1. Kita buat menjadi sama dengan 0. X kuadrat min X plus 1. Ya, pindah. Berarti tandanya berubah, tadinya plus menjadi min. Triknya seperti itu. Kemudian, berarti kita punya X kuadrat min X. Ini 1 dikurangi 1 berarti 0 ya. Nah, berarti kita punya X kuadrat min X sama dengan 0. Nah, untuk pemfaktorannya, berarti kita ambil faktor yang sama. X kuadrat dan X sama-sama punya faktor X ya. X-nya kita keluarkan. X min 1. Ya, jadi X kali X kan balik lagi ke X kuadrat. Min 1 dikali X balik lagi ke min X. Sama dengan 0. X-nya kita sama dengan 0. X sama dengan 0. Atau di sini X min 1 sama dengan 0. Berarti yang di sini X-nya sama dengan 1. Nah, kita dapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jangan lupa, untuk logaritma ada syarat numerusnya. Syarat numerusnya di sini tadi fx ya. X kuadrat min X plus 1 lebih dari 0. Ya, coba kita substitusi. Kalau X-nya sama dengan 0, kita substitusi. Berarti kita punya 0 kuadrat min 0 plus 1. Berapa nih? Berarti hasilnya 1 ya. 1 kan lebih dari 0. Kemudian kalau kita ambil yang X sama dengan 1, kita substitusi ke sini. Berarti 1 kuadrat min 1 ditambah 1 sama dengan 1 kuadrat kan 1. 1 dikurangi 1, 0. Ditambah 1, 1. Lebih dari 0 juga ya. Oh, berarti di sini untuk syarat numerusnya memenuhi ya. Karena dia semuanya lebih dari 0. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Ya, kalau ditanya penyelesaian berarti bentuknya seperti ini. Kalau ditanya himpunan penyelesaian baru kita tulisnya 0,1 seperti ini, himpunan 0,1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita punya soal akar-akar persamaan dari bentuk 2 log x kuadrat min 5x plus 10 sama dengan 2. Adalah x1 dan x2. Nah, jadi nanti kita punya nih dari penyelesaian bentuk logaritma ini, bersama logaritma ini, kita dapat hasilnya adalah ada x1, ada x2. Jadi ada 2 buah x yang terserah nanti kita
eh, ambil X1 dan X2-nya itu berdasarkan ini syaratnya. Ya, kalau misalnya tidak ada syarat ini berarti terserah ambilnya, tapi kalau misalnya ada syarat ini, kita tentukan X1-nya adalah yang lebih besar dari X yang lainnya gitu ya, atau X2. Maka nilai dari 2X1 dan ditambah X2 adalah titik-titik ya. Jadi kita cari dulu X-nya. Berarti di sini kita punya bentuk 2 log X kuadrat min 5X plus 10 sama dengan 2. Nah, karena di ruas kanan ini dia bentuknya belum bilangan yang merupakan bentuk logaritma, ya, maka kita ubah menjadi bentuk logaritma. 2 log 2 pangkat 2. Nah, jadi 2-nya ini jadi pangkat. Kalau misalnya 1 nih, kalau di 1 kan kemarin jadi 2 log 2 gitu ya. Sebenarnya di sini ada satunya nih. Cuma karena satu kan nggak usah ditulis, nggak apa karena dia tidak berpengaruh banyak gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia 2, berarti sini 2 log 2 pangkat 2. Ini dapat 2 log 2 dari mana? Dapat 2 log itu dari sini nih, 2 log gitu ya. 2, kenapa kok 2 di sini ngambilnya? Samain aja kayak basisnya ya. Kemudian 2 yang ini nih, yang ini dari sini. Seperti itu. Lanjut lagi. Berarti di sini kita punya bentuk ini ya, A log fx itu sama dengan A log P ya. Itu ada di bentuk yang A di halaman 11. Maka kita punya fx sama dengan P. Itu untuk penyelesaiannya ya. Nah, P-nya siapa? P-nya yang ini, 2 pangkat 2 ya. Jadi kita punya di sini x kuadrat min 5x plus 10 sama dengan 4. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Oke, kita sama dengan 0. X kuadrat min 5x plus 10 min 4 sama dengan 0. Berarti kita punya x kuadrat min 5x plus 6 itu sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, x kuadratnya kita pecah jadi 2, ada x kan kalau dikalikan jadi x kuadrat. Nah, untuk bilangan yang di belakang, kita cari bilangan yang kalau dikali itu hasilnya sama dengan 6, kalau ditambah itu hasilnya sama dengan negatif 5. Nah, lihat di sini, ini kan ada 6 ya, kemudian 6-nya positif. Berarti cari, maksudnya positif di sini kita bisa menggunakan cari dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya 6. Kan bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Tapi yang kalau dijumlah hasilnya 5. Yang mana berarti itu? Yang ini kan? Gitu. Jadi kok bisa dijumlah nih, nggak dikurang? Lihat nih, kalau ini berarti kita nyari bilangan yang ketika dijumlah hasilnya 5. Tapi kalau misalnya di sininya negatif nih, berarti kita cari kalau yang dikurang hasilnya 5 gitu ya. Itu untuk memudahkan kita untuk mencari pasangan bilangan mana yang cocok untuk masuk ke pemfaktoran ini. Ya, jadi kita punya 2, 3, kemudian 2, 3. Nah, sampai di sini kita harus tahu nih, 2 dan 3, supaya ketika dijumlah hasilnya min 5, berarti dua-duanya harus negatif. Ya, gitu. Jadi kalau dua bilangan dijumlah supaya sama-sama hasilnya negatif ya, jadi dia harus sama-sama hmm, punya tanda negatif. Gitu. Nah, yang ini berarti juga di sini negatif 3, ini negatif 2. Nah ya, negatif kali negatif hasilnya positif, negatif tambah negatif, ya hasilnya negatif lagi gitu ya. Jadi di sini kita punya negatif 2, di sini kita punya negatif 3. Nah, berarti kita punya x min 2 sama dengan 0 dari sini, atau x min 3 sama dengan 0 dari yang sebelah sini ya. Jadi kita punya x sama dengan 2, ya, min jadi plus, x sama dengan 3. Nah, ya begini. Nah, ingat kita punya syarat numerus. Syarat numerusnya adalah x kuadrat min 5x plus 10 harus lebih dari
0. Kita ambil menggunakan X sama dengan 2 tadi. X sama dengan 2, kita substitusikan ke bentuk kuadrat ini. Jadi 2 kuadrat min 5 dikali 2 ditambah 10. 2 pangkat 2, 4. 4 dikurangi 5 kali 2 kan 10 tuh. Berarti 4 dikurangi 10. Ya. 4 dikurangi, oke, terus aja ya. 4 dikurangi 10 ditambah 10. Berarti kita punya hasilnya sama dengan berapa ya? 4 dikurangi 10 negatif 6, berarti balik lagi hasilnya 4 ya. 4 lebih dari 0 kan? Nah, sekarang cek yang X sama dengan 3. Berarti di sini kita punya 3 kuadrat min 5 dikali 3 ditambah 10 sama dengan 6 dikurangi 15 ditambah 10. Berapa tuh? 6 kurangi 15. Negatif 9 ditambah 10. 1 ya. Oke, misalnya Umi ada salah hitung, mohon dicek ulang ya. Dan kalian perbaiki. Nah, kan mereka sama-sama lebih dari 0 nih. Ya, hasilnya ketika kita cek secara numerusnya lebih dari 0, oh berarti kedua bilangan ini tadi yang kita dapatkan ya, si X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 ini merupakan hasil penyelesaian. Nah, kita sekarang tentukan ya. Kan di sini bilangnya X1 dan X2, ya ada X1 dan X2, sedangkan X1-nya lebih dari X2. Lihat di sini. X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Berarti yang jadi X1-nya yang mana? Pasti yang lebih besar kan karena syaratnya seperti ini. Berarti ini X1, ini X2. Jadi kita punya 2X1 ditambah X2 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah X2-nya 2. Berarti 6 ditambah 2 hasilnya 8. Ya. Oke. Lanjut lagi. Himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma X log 3, 3 log X maksudnya, 3 log X dikuadratkan dikurangi 2 dikali 2 log X min 3. Oke. Soalnya sedikit Umi revisi ya. Jadi di sini harusnya ini 2. Ya, 2. Yang jika bertemu dengan soal seperti ini biasanya dia basisnya sama. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti, bentar. Hmm, Oke, yang kita ubah yang di belakang saja ya. Jadi di sini yang dirubah. Oke. Nah, ini nanti akan lebih ada penyelesaiannya. Oke, jadi 3 log X dikuadratkan dikurangi 2 kali 3 log X. Ya, ini dirubah jadi 3 ya. 3 log X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, berarti kita punya 3 log X kuadrat min 2 dikali 3 log X min 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Ini bentuknya persamaan kuadrat nih, tapi kan biasanya kita belum terbiasa dengan bentuk logaritma seperti ini ya. Jadi kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat yang biasa gitu ya. Jadi 3 log X-nya kita misalkan, misal ya, ini misal sama dengan Y misalnya. Ya, ini misal lah. Ya. Jadi, di sini kita bisa ubah, kalau kita bertemu dengan 3 log X, berarti kita ubah menjadi Y. Berarti Y kuadrat ya, 3 log X-nya kita ubah menjadi Y kuadrat dikurang 2 dikali 3 log X ini kita ubah menjadi Y juga, berarti 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan lagi. Berarti kita punya Y, di sini Y. Nah, cari bilangan yang kalau dikali hasilnya negatif 3, ya negatif 3, ini negatif 3. Kemudian yang kalau ditambah itu hasilnya negatif 2. Nah, ini negatif 2. Oke, berarti dia 1, 3. 1, 3. Nah, kita sesuaikan tandanya sekarang.
1 dan 3 supaya jadi min 2, pasti kan yang otomatis yang 3-nya ya yang negatif ya, karena dia hasil masuk negatif. Oh, berarti di sini ikut nih. Nah, 3-nya yang negatif. Berarti kita punya plus 1, di sini punya negatif 3. Berarti Y plus 1 itu sama dengan 0, atau Y min 3 itu sama dengan 0. Berarti kita punya Y-nya sama dengan plus, jadi min. Yang ini, yang tadi Y min, jadi plus kalau pindah ke kanan ya. Ini hanya trik ya, kalau konsepnya sama-sama dibagi, sama-sama dikurang 1 atau sama-sama ditambah 3 gitu ya. Yang ini sama-sama dikurang 1 di kedua ruas, yang ini sama-sama ditambah 3 di kedua ruas. Makanya kenapa bisa hasilnya seperti ini. Jadi trik saja untuk pindah ruas itu ya. Jadi pindah ruas itu bukan konsep tapi trik. Oke, kalau sudah punya misalnya seperti ini, seperti apa yang harus kita lakukan? Ingat, Y tadi itu bukan Y ya asalnya. Y itu kan asalnya adalah 3 log X. Berarti kita harus kembalikan lagi ya. Berarti di sini kita 3 log X itu sama dengan negatif 1 ya. Di sini 3 log X itu sama dengan 3. Nah, kita cari X-nya ya. Ingat, kalau di sini berarti kita mau nyari X-nya, berarti tinggal 3-nya ini dipangkatin sama negatif 1-nya. 3 pangkat negatif 1 gitu ya. Nyari X-nya di sini berarti tinggal kita pangkatin 3 yang di sini basisnya sama hasilnya ini. Nah, berarti kita punya X-nya sama dengan, kalau pangkat negatif ya kita punya sifat kalau ada A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Berarti kalau kita punya 3 pangkat negatif 1, berarti hasilnya adalah 1 per ya, afwan. 1 per 3 pangkat 1. Atau bisa kita tulis sebagai 1 per 3 gitu ya. Kemudian yang ini berarti X sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti kan 3 kali 3 kali 3 tuh. Berarti 27 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan syarat numerus ya. Karena di sini numerusnya dia XX gitu ya. Jadi tidak perlu kita cek karena pasti dia akan lebih dari 0. Jadi di sini kita punya himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 3, 27. Gitu ya. Oke, cukup. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang nomor 24 ya. Kalau di soal kalian itu ada di nomor 27. Nah, di sini perhatikan kita punya bentuk A. Di sini bentuknya fx ini ya. X, atau kalau di buku kalian dia menggunakan hx, ada di bentuk D. Oke, kita sesuaikan dengan buku kalian saja ya. Sini ada bentuknya hx, ini hx-nya log fx. Nah, di sini hx lagi, hx log gx. Nah, kalau punya bentuk seperti ini, maka nanti kalian bisa cek. Ya, jadi kalau punya bentuk seperti ini, hx log fx, kemudian sama dengan hx log gx, maka kita bisa pakai fx sama dengan gx. Ya, fx sama dengan gx. Asalkan fx dan gx positif. Jadi nanti kalau misalnya kita substitusi x-nya ke fx-nya dan gx-nya di akhir, itu hasilnya akan positif ya. Kemudian ada syarat lagi, asalkan hx-nya itu lebih dari 0 dan hx-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini syaratnya. Ini syaratnya. Jadi kita bisa pakai ini, tapi asalkan ini syaratnya. Ya, asalkan ini. Nah, ini jadi patokan kita. Jadi kalau misalnya nanti kita
mendapatkan penyelesaian X-nya, itu tidak langsung kita anggap itu sebagai jawaban, tapi kita harus cek dulu apakah benar fx dan gx-nya positif, hx-nya lebih dari 0, dan hx-nya tidak sama dengan 1. Oke, kita ambil fx dan gx-nya ya, karena kita bisa pakai ini. Fx-nya itu dulu ya, fx sama dengan gx. Fx-nya di sini adalah x plus 4, gx-nya 2x plus 1. Nah, berarti kita punya di sini x min 2x, kita kumpulkan yang x ya. Kemudian ini 1 dikurang 4 ya. Yang ini kita kumpulkan ke sini. Jadi kita punya min x sama dengan min 3. Berarti x-nya sama dengan 3 ya. X-nya sama dengan 3. Nah ya, sama-sama dibagi negatif 1 di kedua ruas, jadinya x-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cek dulu fx-nya. Cek ya. Cek fx. Fx-nya itu sama dengan x plus 4. Nah, x-nya kita substitusi. X-nya kan sama dengan 3 tadi ya. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Positif ya. Oke. Kemudian gx itu sama dengan 2x plus 1. 2 dikali 3 ditambah 1. 6 ditambah 1. Berarti 7. Positif juga ya. Nah, sekarang kita cek hx-nya. Hx-nya itu harus lebih dari 0. Ya, hx itu kita punya tadi, ini hx-nya 2x min 5. 2x min 5 berarti 2 dikali 3 dikurang 5. 6 dikurang 5. Itu berarti sama dengan 1 ya. 1 lebih dari 0. Ya, 1 lebih dari 0. Tapi, di sini hx-nya kan tidak boleh sama dengan 1 ya. Tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan, di sini dia hx-nya kan ini 1 nih ya. 1. Tapi sama dengan 1 ya. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi dia tidak memenuhi syarat dari bentuk penyelesaian untuk soal seperti ini, gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Karena ini bukan merupakan penyelesaian. Kenapa? Karena tadi ada salah satu syaratnya ya, yang harusnya dia itu tidak sama dengan 1, tapi ternyata ketika dicek, hx-nya sama dengan 1. Maka dia bukan merupakan penyelesaian. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah himpunan kosong. Nah, sekarang kita masuk ke grafik. Nah, di grafik sini juga kami buat sedikit ada koreksi ya. Ini kita hapus, satunya di sini ya. Supaya memudahkan kalian untuk mencarinya. Nah, ketika kalian bertemu dengan grafik seperti ini, kalian cukup ambil titik-titik yang dia itu dilalui oleh grafik saja ya, yang dia itu titiknya pas pada bilangan bulat. Nah, contohnya ini. Titik ini nih, ini kan di titik 1,0 ya. Kemudian titik ini kan dilalui oleh grafik juga. Ini kan di 16,1. Nah, kita cari ya. Kan fx ini sama dengan y kan ya. Jadi, kita tinggal masukkan. Misalnya kita masukkan 1, x-nya di sini. Jadi, misalnya kita ambil yang ini nih. Fx sama dengan kan 4 log 2x min 1, ya kan? Kan tadi kita punya nih, ya kita punya 1,0 ya. 1,0 titiknya. Berarti kan ini sebagai x-nya, ini sebagai y-nya, ya kan? Bener nggak kalau misalnya kita substitusi x-nya sama dengan 1 nih, x-nya sama dengan 1 dimasukin ke sini, fx-nya ini atau y-nya ini dapatnya 0 gitu. Ya, kita cek 4 log 2 kali 1 dikurang 1. Berarti 4 log berapa tuh? 2 kurang 1 berarti 4 log 1. 4 log 1 berarti harusnya 0 ya. 4 log 1 0, betul ya? 4 log 1 itu hasilnya 0. Nah, kita cek.
Kalau misalnya baru satu nih yang benar ya, coba kita cek yang di satunya lagi. Kita cek pakai yang ini nih. Ini kan X, Y juga ya. Kalau misalnya kita substitusi fx-nya sama dengan 4 log 2, di sininya 16 ya. Berarti ini tadi berarti 1 ya. Kalau kita ganti 1, ini 16. Ini 16. Nah ya. Kemudian dikurang 1. Berarti kita punya 4 log 6 kali 2, 12. 1, 32 kurangi 1 ya. 4 log 32 kurang 1, 31. Ya, 4 pangkat berapa ya hasil 31 kan nggak ada ya. Dia tidak menghasilkan 1. Berarti ini bukan. Ya. Berarti yang A ini bukan nih. Ini bukan. Salah. Nah, sekarang kita cek yang B. Ya. 4 log. Langsung kita substitusi pakai 1 tadi ya. Kalau ini kan tadi kenapa kok dua-duanya ini dicek pakai 2 titik? Karena kan yang pertama bener nih. Kita cek yang kedua. Kalau kedua bener baru kita langsung ambil jawabannya itu. Tapi kalau misalnya yang kedua itu salah, ya kayak ini tadi. Kalau misalnya dia X-nya 16, kan harusnya di sini hasilnya adalah harusnya 1 ya. Tapi kan di sini bukan 1 hasilnya. Ya. Jadi di sini bukan penyelesaian yang A. Berarti kita lanjut ke yang B. 4 log X-nya kita ganti 1 ya. Ini 1 sama dengan, berarti kan 4 log 0. 4 log 0. 4 log 0. Berapa ya? 4 dilakalin berapa yang hasilnya 0? Kan nggak ada ya. Berarti ini bukan penyelesaian. Kemudian lanjut lagi. 4 log. Ini kan berarti 1 tambah 1. Ya, berarti kita punya 4 log 2. Nanti kan kita punya 2 pangkat 2 ya. Karena 4 bisa kita ubah jadi pangkat 2. Log 2. Berarti kan ini tadinya 1 per 2 ya. Ingat, pangkatnya lempar ke depan. Kan di sini sama aja kayak 1 nih kan. Lempar ke depan, yang ini lempar ke bawah ya. Dikali 2 log 2. Berarti setengah dikali 1. Berarti hasilnya setengah. Gini kan ya. Nah, berarti padahal kan yang dimau 0 nih ya di sini. 1,0. Berarti dia bukan penyelesaian juga. Sekarang yang ini. Bener nggak? Dia ini bukan penyelesaian ya. 4 log 1 kurang 1. 4 log 1 itu kan 0. Ya kan? 4 log 1 itu 0. Dikurang 1. Berarti negatif 1 kan? Bukan juga kan berarti. Nah, yang terakhir nih. 4 log 1 itu sama dengan 0. Benar nih kan? Terus kalau misalnya kita punya 4 log 16, benar nggak hasilnya adalah 1? Di sini berarti kita punya 4 log 16. 16 itu berarti 4 pangkat 2 ya. Oke, berarti di sini kita punya 2 kali 4 log 4. Berapa tuh hasilnya? 2 ya harusnya ya. Tapi di sini 1. Berarti di sini jawabannya tidak ada yang benar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya Salihah ya. Kalau misalnya ketemu soal seperti ini, Qadarullah pas jawaban di sini dia nggak ada yang benar nih. Gitu ya. Ntar dulu. Kalau misalnya tadi di sininya nggak Umi ganti tetap 4, 4 log 4, nah nggak ketemu juga. Kalau misalnya di sini 4, 8 kurangi 1, 4 kurangi 1, 4 ditambah 1, 4, 16. Nah, nah kalau misalnya tadi nggak Umi ganti nih, salah ya. Soalnya nggak Umi ganti, ternyata ada nih jawabannya. Oke, misalnya tadi ini nggak Umi ganti nih ya. Nah, gini nih. Di sini nih ada nih jawabannya. Ternyata yang D. Itu tadi kalau misalnya soalnya Umi ganti ya. Kalau nggak Umi ganti, ternyata ada jawabannya dia. Di sini, kalau kita punya 4 log, nah kan di sini 4 nih ya X-nya. Berarti kan ini 4,0 gitu kan ya. Isinya tetap nih ya, 16,1 gitu. Nah, berarti di sini kita bisa punya, yang pertama kan di sini X-nya 4 ya. Benar nggak dapatnya 0 gitu kan.
4 log 4 dikurang 1 sama dengan, berarti kan 1 dikurang 1 sama dengan 0, ya kan? Terus yang sekarang yang selanjutnya, kalau kita masukin 16, berarti 4 log 16 dikurang 1. Berarti kita punya kan 4 log 4 pangkat 2 dikurang 1. Ini kan ya. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti ini jawabannya yang D. Oke. Apa nih tadi yang pertama ini karena soalnya Umi ubah, jadinya nggak ketemu jawabannya. Ternyata ketika nggak Umi ubah soalnya, dia dapetnya yang D gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau cek yang A, B, C, E, itu sama kayak yang ini tadi ya caranya. Dia substitusi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, 2 soal lagi. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan logaritma. Ya, pertidaksamaan logaritma berarti di sini kita punya, dia ada bentuk A log fx lebih dari A log dx. Ya, kalau A-nya lebih dari 1, maka tanda tidak berubah untuk penyelesaian ya, tidak berubah. Nah, jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, nanti kita penyelesaiannya bisa menggunakan fx lebih dari dx, ini ya. Nah, berarti kita punya 2x min 3 itu lebih dari x min 3. Gini ya. Nah, berarti kita punya, kumpulin yang x dengan x, 2x, ini kumpulin ke sini berarti min ya. Kemudian di sini kita punya min 3, ini kita kumpulin ke sini berarti plus 3, berarti kita punya x lebih dari 0. Ini ya. Nah, berarti penyelesaiannya adalah x lebih dari 0. Kalau cek syarat numerusnya, 2x min 3 itu lebih dari 0, berarti 2x lebih dari 3 ya. 3, berarti x-nya lebih dari 3 per 2. Gitu ya. Kemudian yang ini x min 3 lebih dari 0, x-nya lebih dari 3 ya. Oke ya. Jadi dari ketiganya ini, x lebih dari 0, x lebih dari 3 per 2, x lebih dari 3 ini kita buat garis bilangan ya, karena dia kurang dari itu berarti kita buat bulatan yang kosong ya. Di sini kita punya 0, kemudian 3 per 2, di sini 3. Nah ya, kalau lebih dari berarti itu panahnya ke kanan ya, kalau lebih dari panahnya ke kanan, tapi kalau kurang dari itu panahnya ke kiri ya. Ini lebih dari 0 nih, berarti ke kanan. Lebih dari 3 per 2 berarti ke kanan juga. Lebih dari 3 berarti ke kanan juga. Lihat dari ketiganya ini mana yang dia itu paling banyak masuk dalam panah ya. Nih, kalau ini kan cuma satu nih ya. Ini ada 2, ini ada 3. Oh, berarti sebelah sini nih yang merupakan penyelesaian. Berarti HP-nya itu adalah di situ X-nya berarti lebih dari 3 ya. Karena ke kanan ya berarti lebih dari 3. Tiganya kan di sini nih. Nah, gitu ya. Oke, kita soal selanjutnya. Nah, ini soal nomor 27, perhatikan di sini ada bentuk yang mirip dengan yang soal nomor sebelumnya. Namun, di sini basisnya, afwan di sini, ini ya. Namun basisnya, di sini dia menggunakan bilangan di antara 0 dan 1. Ini ya, setengah log
X plus 10. Lihat, di sini dia basisnya di antara 0 dan 1. Kalau basis di antara 0 dan 1, maka tanda berubah kebalikannya. Berubah kebalikannya. Kalau misalnya dia kurang dari, berarti jadi lebih dari. Kalau misalnya kurang dari sama dengan, berarti jadi lebih dari sama dengan, dan seterusnya. Gitu ya. Berarti di sini penyelesaiannya kita bisa gunakan fx itu lebih dari gx. Ya, ini kan tadinya kurang dari nih. Kalau dia bentuk apa namanya basisnya ini adalah 1/, ya gitu ya. Kita mudah ingatnya kalau bentuknya 1/, kan berarti di antara 0 dan 1, ya kan? Maka tandanya berubah nih di sini. Nah ya, tadinya kurang dari jadi lebih dari. Berarti 2x plus 8 lebih dari x plus 10 ya. Berarti 2x, nah x-nya dikumpulkan, ini 10, di sini 8-nya dikurang 8, berarti x lebih dari 10 kurang 8, kan berarti 2 tuh. Ya, berarti x lebih dari 2. Cek numerusnya. 2x plus 8, yang dari sini tadi, lebih dari 0. Yang ini, x plus 10 lebih dari 0. Berarti kita punya 2x lebih dari negatif 4, negatif 4, negatif 8 ya. X-nya berarti lebih dari negatif 8 per 2, X-nya lebih dari negatif 4, ya. Kemudian ini X lebih dari negatif 10. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita buat garis bilangan. Ya, di sini ada 3 titik. Kita ambil dari yang paling kecil dulu, berarti min 10 di luar kiri, kemudian min 4, baru kemudian yang paling kanan 2. Nah, di sini, X-nya lebih dari negatif 10, berarti ke kanan, kan? Ini X-nya lebih dari negatif 4, berarti di sini juga ke kanan. Ini X-nya lebih dari 2, oh berarti ke kanan juga. Nah, berarti semuanya ada di sini ya untuk himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 2. Gitu. Karena yang paling banyak masuk dalam garis-garis ini ya, biar kita mudah ingatnya, itu yang di sini. Karena ada 3 nih, 1, 2, 3. Ya kan? Semuanya masuk nih. Jadi kita punya penyelesaiannya X lebih dari 2. Oke. Untuk grafik yang logaritma tadi, kalau misalnya masih bingung, nanti bisa ditanyakan langsung waktu ketemu Umi ya. Jadi tadi itu pembahasan yang tepat adalah yang terakhir, yang Umi dapat jawabannya D, karena Umi kembalikan lagi ke soal awal ya. Tapi kalau misalnya soalnya seperti yang di awal, yang tadi di situ kita punya, sebentar, Umi balikan lagi ke yang tadi ya. Nah, di sini tadi ya. Kalau misalnya tadi Umi ganti nih, yang ininya, ini tadi nggak ada, terus di sini 1, ya seperti yang di awal gitu ngerjainnya ya. Tapi kalau misalnya balik lagi kayak gini gitu kan ya, substitusinya sama ya, tinggal menyesuaikan di sini titik yang dilalui oleh grafik itu siapa. Itu aja. Kalau di sini 3, ya berarti masukin 3. Bener nggak? Nanti hasilnya 0 gitu ya. Kalau di sini misalnya 10, ya berarti masukin X-nya 10. Nanti bener nggak Y-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi berarti Y-nya itu pasangannya, pasangan dari si X ini siapa gitu ya. Kalau misalnya masih kurang paham juga, ya boleh ketemu Umi waktu di sekolah ya, bisa ditanyakan langsung. Oke, Afajidan, mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Umi di sini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dan kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf ya, nanti bisa dikoreksi juga gitu. Ya, aku jadi mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.